Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi edisi Kamis 30 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca bersama. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menumbuhkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku,
dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Tema kita adalah membina bukan membinasakan. Ma panundu tanya ma mangsani. Menjadi dambaan semua orang ketika memilih seorang pemimpin adalah keinginan untuk hidup lebih baik, aman, nyaman, dan sejahtera. Pemimpin diharapkan menjadi panutan dalam banyak hal, karena dia adalah cerminan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pemimpin yang baik akan dirindukan, tetapi pemimpin yang tidak baik akan menjadi batu sandungan. Manasye adalah Raja Yehuda saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun lama. Lamanya memerintah bukan karena ia baik, tetapi justru sebaliknya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti Raja Ahab. Ia tidak seperti ayahnya Hizkia yang takut akan Tuhan dan menyingkirkan apa yang keji di hadapan Tuhan. Dengan demikian istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya benar. Buktinya Manasye hidup bertolak belakang ayahnya. Ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal di rumah Tuhan, membuat patung Asyera dan menaruhnya di rumah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dan membunuh sangat banyak orang. Manasye sebagai pemimpin bukannya mengayomi, melainkan membunuh dan membinasakan rakyatnya, bahkan membawa rakyat berdosa sehingga Tuhan menghukumnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memimpin diri kita, keluarga kita, jemaat, dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi, atau masih muncul sikap-sikap Manasye yang bukannya memimpin, tetapi justru membinasakan? Mari menjadi pemimpin yang bijaksana dan memimpin dengan penuh ketulusan hati, karena itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi pemimpin yang tulus hati dan yang benar-benar mengayomi. Sertai kami senantiasa agar kami dapat memimpin diri kami, memimpin keluarga, jemaat, dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Kami berdoa untuk peserahan kami hari ini. Sertai kami Tuhan, agar kami tetap berjalan bersama Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan mereka, dalam kondisi sehat, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan,
yang bergumul teguhkan, dan yang lalai sadarkan. Yang berulang tahun sempurnakan syukur mereka. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahi hikmat kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati orang tua kami menikmati hari-hari tua mereka, agar selalu bersyukur atas kekuatan dan penyertaan Tuhan yang selalu mereka alami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini, sampai bertemu pada saat teduh berikutnya. Tuhan memberkati.